Oke, untuk pengelolaan kinerja kita menggunakan SID. SID pengelolaan kinerja tahun 2025. Kita tunggu sebentar karena dia sebentar loading. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Silahkan masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, untuk yang seperti ini, saya keluar dulu. Saya menggunakan akun belajar yang lain. Tampilan pertama ketika kita baru masuk dia akan seperti ini. Nah, kita masuk menggunakan ID belajar kita. Sekarang saya pakai yang ini. Oke. Loading ya. Tunggu sebentar loading. Lama juga. Jaringan bermasalah. Ya. Oke. Sementara menunggu proses. Nah, ini adalah pengelolaan kinerja yang baru mau kita buka. Nah, untuk pertama-tama kita cek di bagian nama. Nama, perhatikan di sini kita ganti periode. Nah, untuk kasus seperti ini Bapak Ibu, ini artinya atasan belum memulai memasukkan RHK atau mencentang RHK yang ada pada pengelolaan kinerjanya. Jadi mohon diinformasikan atau disampaikan kepada atasannya untuk segera melakukan atau mengecek pengelolaan kinerjanya, kemudian memasukkan RHK apa saja yang akan dilakukan atau dilaksanakan pada periode tahun 2025. Kalau seperti ini, kita tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya Bapak Ibu. Nah, jadi saya ganti akun dulu, saya menggunakan akun saya. Jadi untuk yang seperti itu tidak bisa langsung kemana-mana Bapak Ibu, kita ganti akun dulu. Sebentar, saya ganti dulu. Saya gunakan akun teman ya, akun teman yang kebetulan ada sama saya. Nah, ini akun teman saya karena akun saya sudah saya sudah masukin, jadi tidak bisa dilihat langkah-langkah yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi ini akun teman saya yang masih pure, masih ada tahap awalnya. Jadi yang seperti ini. Ketika kita ganti periode di sini, kita masuk di namanya, maka dia akan muncul periodenya seperti ini. Silakan yang seperti ini kita klik. Berarti dia sudah kepala sekolahnya atau atasannya sudah memberikan RHK pada pengelolaan kinerjanya. Jadi untuk guru-guru atau bawahannya sudah bisa memulai pengelolaan kinerjanya. Silahkan klik Januari Desember 2025. Silahkan klik bagian situ. Kemudian selanjutnya kita masuk studi guru sebagai pegawai. Nah, di sini kita akan diperlihatkan satu laman atau satu halaman yang hampir sama seperti pengelolaan kinerja sebelumnya. Jadi perencanaan dan persetujuan rencana itu pada bulan Januari, Februari sampai Desember itu praktik kinerja, pelaksanaan praktik kinerja, pelaksanaan tindak lanjut, penerapan tingkat kinerja. Jadi ada waktu yang lebih lama ketimbang dengan periode sebelumnya, karena periode ini ada waktu yang diberikan itu 1 tahun. Jadi setelah kita baca ini, kita masuk di sebelah sini, kita klik mulai. Nah, ketika data yang ada di sini sudah benar Bapak Ibu, silahkan lanjutkan.
Tapi ketika data di sini masih salah, silakan perbaiki. Karena data di sini hanya bisa diperbaiki satu kali. Jadi jangan melangkah ketika data di sini belum diperbaiki. Oke. Saya keluar dulu. Karena tahap ini sudah saya lewati. Saya keluar dulu, saya masuk di akun saya. Nah, untuk tahapan selanjutnya ketika kita sudah perbaiki dan mengedit biodata, kita akan masuk di kata mulai. Kata mulai ya. Kata mulai mengedit biodata itu kita sudah masuk di tahapan pertama. Tahapan pertama dalam pengelolaan kinerja kita. Tahapan pertama itu sebentar ya Bapak Ibu. Tahapan pertama seperti akun saya ini. Nah, ini akun saya Bapak Ibu. Akun saya sudah saya selesaikan sampai tahap tadi, sudah edit data. Silahkan saya lihat dulu sebagai pegawai. Nah, ketika kita sudah memulai seperti tadi, maka dia akan muncul seperti ini. Lanjut rencanakan kinerja. Nah, klik lanjut aja. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan diperlihatkan 4 tugas pokok yang tidak bisa kita rubah sama sekali. Ini sudah paten, sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi kecuali yang satu ini. Satu ini adalah optional, tugas tambahan kita di sekolah apabila kita memiliki atau kita mempunyai tugas tambahan di sekolah. Namun ketika kita tidak memiliki, maka itu dikosongkan saja, jadi 4 saja. Yang paling penting untuk tugas M ini adalah guru tidak perlu lagi mengunggah bukti dukung seperti sertifikat atau surat keterangan apapun atau bukti apapun seperti periode-periode sebelumnya. Jadi lebih meringankan kinerja. Oke, setelah kita memberikan semua ini, boleh kita lanjut ke praktik kinerja. Nah, pada praktik kinerja ini kita akan ditampilkan dengan pencapaian rapor di sekolah kita, rapor pendidikan satuan pendidikan kita pada versi yang terakhir. Nah, kita bisa melihat di sini apa yang bisa menjadi prioritas indikator pelaksanaan yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada 2 dimensi, ada 1 dimensi yang perlu kami laksanakan di sekolah kami, ada 2. Apakah masing-masing itu sama ya di manajemen kelas? Jadi ada 2, penerapan disiplin positif atau keteraturan suasana kelas. Nah, ini saya condongnya ke sini Bapak Ibu. Saya condongnya ke sini, keteraturan suasana kelas, karena kita sudah pernah disiplin positif, jadi saya ambil yang ini. Nah, untuk keteraturan suasana kelas, klik yang itu, kemudian lanjut ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi ini, pilih 1 indikator yang menjadi fokus kinerja Anda. Diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai dengan diskusi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Nah, di sini bisa kita pilih apa yang kita lakukan. Tidak bisa kita tambah-tambah lagi, silakan diklik-klik saja. Karena kita tadi pilihnya keteraturan suasana kelas, maka kita disuruh memilih indikator-indikator kompetensinya berdasarkan indikator pelaksanaan tadi. Indikator keterlibatan organisasi profesi, guru melakukan indikator kolaborasi, guru melakukan kegiatan berdasarkan indikator guru melakukan pembelajaran yang aman dan nyaman, orientasi berpusat pada peserta didik.
refleksi. Saya ambil yang ini, indikator pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkan. Pengembangan melalui refleksi berdasarkan indikator orientasi berpusat pada indikator pengembangan diri melalui refleksi. Nah, saya mau yang ini, pengetahuan konten. Silakan dipilih. Berdasarkan indikator kurikulum. Saya maunya yang ini, konten, cara mengajarkannya. Oke, saya sambung ke perilaku kinerja karena saya selesai di indikator kompetensi. Nah, ini hampir sama dengan pengelolaan kinerja yang lalu. Silakan diklik-klik saja sesuai dengan perilaku kinerja Bapak Ibu. Silakan diklik-klik saja. Mulai dari berorientasi pelayanan, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Nah, silakan Anda klik. Oke, silakan diklik. Bagaimana Anda menerapkannya, dipilih lagi Bapak Ibu. Oke, kemudian kita masuk di accountable. Accountable itu Oke. Kompeten menunjukkan penguasaan kompetensi, membantu peserta melaksanakan tugas dengan menunjukkan penguasaan memadai melakukan kinerja. Ini saja. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kegiatan? Oke. Kita centang apa yang loyal. Adaptive. Terus silakan kita setelah ini selesai terisi semua, kita di rangkuman. Nah, ini adalah hasil dari rangkuman dari mulai yang pertama hingga yang terakhir yang tadi kita isi. Kita bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Jadi format perencanaan ini akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nah, dari 5M tadi, dari pelaksanaan tugas pokok 5M itu sudah 5, ditambah dengan tugas piket, kemudian praktik kerja, keteraturan suasana kelas, mengembangkan kompetensi berdasarkan indikator pengetahuan konten pembelajaran dan cara. Nah, ini dia ada perwujudannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau masih mau diubah silahkan diubah. Cukup. Kemudian kalau sudah, silakan ajukan. Klik ajukan seperti itu. Kalau sudah selesai diajukan, selesai, kita sisa menunggu
persetujuan dari kepala sekolah atau atasan kita. Oke, saya pikir cukup dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.